Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengutarakan materi pada kajian parenting pagi ini, izinkan saya untuk mengucapkan jazakunallahu khaira kepada seluruh pengurus salihah, kepada seluruh guru-guru, ustazah ya, pengajar anak-anak kita yang berada di salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga firdaus tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang mereka ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga guru dari anak-anak kita. Amin. Allahumma amin. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang tua, terkadang ada sebuah beban di dalam diri kita masing-masing. Padahal sejatinya kalau kita lihat lagi apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan di dalam hadis beliau, ya. Kata beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah dilahirkan di atas fitrah. Wa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Anak-anak kita, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Allah berikan di dalam dirinya masing-masing sebuah fitrah yang Allah telah titipkan kepada anak-anak kita. Maka tak perlu kita tanyakan atau kita risaukan ya kesolihan anak-anak kita, karena mereka lahir dengan membawa fitrah keimanan. Yang perlu kita tanyakan adalah seberapa banyak kita menyucikan jiwa mereka, memberikan pendidikan iman, ya. Dan seberapa besar kita mendampingi mereka di dalam menyemai benih-benih keimanan tersebut. Dan tak perlu ada rasa risau ketika kita harus memikirkan bagaimana anak-anak kita apakah kelak nanti masuk surga ataupun masuk neraka. Karena yang perlu kita tanya dan kita risaukan adalah seberapa pantas diri kita mendidik anak-anak kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan fitrahnya. Maka PR untuk kita semuanya, sejatinya apa yang kita risaukan dari anak-anak kita? Kalau kita didik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mendidik anak-anak itu tidak bisa instan. Mendidik anak-anak, merawat anak-anak, menemani anak-anak, itu bagai kita merawat benih tanaman. Mungkin ibu-ibu saat ini ada yang di saat pandemi ini ada yang bercocok tanam ya. Jadi di kebun rumah masing-masing itu ada menanam buah dan lain sebagainya. Menanam buah, menanam sayur, menanam sesuatu yang bermanfaat, menanam rempah-rempah dan lain sebagainya. Itu sudah kita mulai. Maka coba kita lihat orang-orang yang dia menanam benih, ya, benih tanaman. Kira-kira akan menanam benih tanaman, dia mendapatkan benih itu secara acak atau dia pilih kira-kira mana bibit yang unggul. Pasti kita akan memilihnya bibit yang unggul untuk kita tanam atau untuk kita semai. Ya. Dan kita kemudian mulai bertahap ya. Misalnya kita akan menanam benih pohon jambu. Maka benih tersebut ya cukup ditempatkan di tanah, kemudian disiram air setiap hari, diberikan cukup sinar matahari, diberikan pupuk ya, dan pupuknya ini ibu-ibu bukan pakai pupuk kimia. Ya, mungkin kalau pakai pupuk kimia itu akan lebih cepat berbuah. Tapi pupuknya pakai pupuk organik ya.
Dan itu akan membuat buahnya menyehatkan. Sama anak-anak kita juga. Ketika kita berikan pupuknya, pupuk organik pelan-pelan tapi pasti, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mudah biidnillahi ta'ala untuk menyambut apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kita kembali ke benih ya. Setelah kita berikan air, kemudian kita berikan haknya ya, kita berikan pupuknya, kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari yang cukupnya, maka benih pun akan tumbuh dengan sendirinya biidnillahi ta'ala, sesuai dengan tahapan-tahapan pertumbuhan ya. Dan benih itu kemudian mengeluarkan akar pelan-pelan, mengeluarkan batang, mengeluarkan daun, berbunga, dan berbuah. Ya, Masya Allah. Allah Azza wa Jal, teman-teman, yang telah menginstal berbagai fitrah di dalam benih tersebut. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menginstal berbagai fitrah kebaikan di dalam anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu telah diinstal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pembawaan yang baik dan berbagai macam potensi kebaikan di dalamnya yang berupa fitrah tersebut. Maka dari itu apa yang harus kita mulai untuk mendidik anak-anak kita, teman-teman? Yang harus kita mulai terlebih dahulu adalah mendidik diri kita sebagai orang tua. Nah, ini PR untuk kita. Ya. Karena terkadang kita itu lebih fokus bagaimana mendidik ya anak-anak, tetapi kurang fokus bagaimana mendidik diri kita sebagai orang tua. Padahal kesolihan orang tua itu sangat-sangat berpotensi atau sangat-sangat berefek terhadap kesolihan anak-anak. Maka mari di pagi hari ini kita belajar kembali kira-kira apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari dalam diri kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan ya di dalam agama Islam yang sempurna ini, pendidikan anak-anak ya, mendidik orang tua itu adalah sebuah hal yang wajib bagi kita. Ya, karena kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita semuanya sebagai orang tua, merubah diri kita terlebih dahulu, itu adalah sesuatu yang sudah ditekankan di dalam Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun." Allah akan mengancam orang-orang yang hanya berkata-kata, menasihati anaknya begini dan begitu, ternyata dianya tidak mau berubah. Hanya bisa mengucap tapi tidak bisa mengerjakan. Begitulah kondisi orang tua ya, manakala ia menggegas anaknya untuk menjadi solih dan solihah, tapi dia tidak menggegas dirinya untuk menjadi solih dan solihah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memantaskan diri kita untuk menjadi solih dan salihah, maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita senantiasa berdoa. Apa doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dan kepada pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah.
Jadi doa teman-teman, doa agar Allah mensolihkan diri kita terlebih dahulu dan pasangan kita. Kalau kita tidak hafal doa yang ada di dalam Al-Quran, kita bangun malam, kita memohon kepada Allah, ya Allah, solihkanlah diriku dan suami hamba ya Allah. Ya Allah, apabila kemarin mungkin ketika kami mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kami belum berilmu, maka ampunilah diri kami, wahai Rabbku. Karena sesungguhnya anak-anak adalah titipan dari Engkau, amanah dari Engkau. Tidak semua orang tua yang ada di dunia ini, tidak semua pasangan suami istri yang ada di dunia ini Engkau berikan kesempatan untuk bisa mengasuh. Tidak semua wanita yang ada di dunia ini Engkau berikan kesempatan untuk hamil. Tidak semua wanita yang ada di dunia ini Engkau berikan kesempatan untuk melahirkan. Maka dari itu, wahai Rabbku, sebagaimana Engkau telah menitipkan amanah yang besar ini untuk kami berdua, tolonglah kami berdua untuk Engkau jadikan sebagai orang tua yang saleh dan salihah. Bimbing kami, wahai Rabbku, bagaimana kami bisa menemani anak-anak kami sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah yang Engkau ridhoi. Terus teman-teman, tidak pernah putus doa ini, terus kita pinta kepada Allah. Jadi fokusnya untuk kita terlebih dahulu sebagai orang tua. Bagaimana Allah menjadikan kita itu orang tua yang saleh dan salihah. Jangan sampai wal'iyadzubillah kita menggegas anak kita terlalu dini untuk menjadi anak-anak yang salih dan salihah, tapi kita tidak mau menggegas diri kita sebagai ibu terutama untuk menjadi salihah. Karena kelak anak-anak akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya sebagai seorang ibu. Sudahkah kita menjadi salihah? Itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Sudahkah kita menjadi hamba yang ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kemudian kita katakan sami'na wa ata'na? Sudahkah kita menjadi orang tua yang bisa menemani anak-anak kita sesuai dengan tahapan dan tahapannya, menemani dengan penuh kesabaran, menemani dengan tidak mengeluh? Ya subhanallah, ini PR untuk kita semuanya. Terkadang kita mengeluhkan anak-anak kita, teman-teman. Saya pernah dapat orang tua ya, yang anaknya ketika sudah besar, dia mengatakan, anak saya itu ustadzah jarak, anak saya itu kalau disuruh begini tidak mau, kalau disuruh begitu tidak mau, kalau disuruh sholat susahnya Masya Allah, kalau disuruh ngaji mau mainnya game dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya, usianya berapa sekarang? Usianya sudah masuk SMP. Kemudian saya tanya, dulu ketika waktu kecil, mohon maaf ya bun, saya mau tanya. Kemudian saya bertanya, waktu dia masih kecil, bunda berada di sampingnya atau di mana? Kemudian beliau terdiam dan beliau mengatakan, memang dulu saya waktu anak-anak saya kecil, waktu butuh bimbingan saya, di waktu mereka balita, di waktu mereka SD, usia-usia seperti itu, saya dan suami sibuk bekerja. Maka saya katakan, subhanallah, hari ini kita baru menyadari, Allah perlihatkan ini loh buah dari menanam kamu waktu dulu ketika engkau menemani anak-anakmu, tidak menemani secara serius. Ya. Bahkan dititipkan anak-anak kita, permata hati kita kepada rewang kita. Manusia yang memiliki fitrah yang lurus, dia tidak akan mau menitipkan barang berharganya. Kalau dia punya emas, kalau ibu-ibu punya emas 2 kilo, 3 kilo, mau nggak dititipkan ke rewang? Pasti tidak mau. Anak kita lebih berharga dari emas tersebut. Dan masih banyak orang tua yang saat ini dengan dalih mereka sibuk bekerja dari pagi sampai sore, kemudian menitipkan anak-anaknya ke rewang. Dan jangan salahkan anak-anak ketika anak-anak tersebut ternyata perilakunya hampir sama, ya, walaupun tidak persis, hampir sama dengan apa yang dia lihat dari rewang yang ada di rumahnya. Jadi hari ini banyak sekali orang tua yang seperti pemadam kebakaran. Ya. Ada api menyulut baru bingung. Ya. Nah, jadi pertama tugas kita teman-teman, memantaskan diri kita semuanya untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah. Caranya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk
dan kita merubah, move on diri kita masing-masing. Ya, introspeksi dulu diri kita. Kita sudah belum ya menjadi orang tua yang salih dan salihah? Kalau kita belum menjadi orang tua yang salih salihah, mari saya ajak diri saya dan teman-teman untuk berubah menjadi orang tua yang salih dan salihah. Nah, setelah kita ya bismillah merubah diri kita menjadi anak orang tua yang salih dan salihah, baru kemudian fokus kita adalah mendidik anak-anak kita. Ya, ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama itu mendidik diri kita dulu dan suami kita. Poin yang kedua, kita didik anak-anak kita. Ya. Karena ternyata mendidik anak-anak kita, teman-teman, adalah kewajiban bagi kita dan suami kita. Ya. Dan kewajiban setiap yang dibebankan kepada kita dari sebuah kewajiban, ya, pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Allah meminta kepada kita dan suami kita, ya terutama suami kita, untuk mendidik keluarganya, memelihara keluarganya dari panasnya api neraka. Dan pendidikan di dalam rumah, ya, itu tidak lain harus oleh kedua orang tua. Jadi tidak bisa ibu saja atau suami saja, tidak bisa. Anak itu harus punya figur kedua orang tuanya. Kalau salah satunya tidak ada, maka pendidikan di dalam sebuah rumah tangga muslim itu akan memiliki kecacatan dan tidak sempurna atau belum sempurna. Kemudian yang harus kita garis bawahi juga, teman-teman, bahwasanya sesungguhnya ketika kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita, ya, itu merupakan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengaku diri kita itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buktikan dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mendidik putra-putri kita ke jalan yang Allah dan Rasulnya ridhai. Ya. Bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai? Kalau kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau berilmu. Karena yang namanya seorang guru saja, dia mengajarkan satu bidang pelajaran kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, membutuhkan waktu sampai kurang lebih 4 tahun untuk kuliah dalam sebuah fakultas pendidikan, itu untuk satu bidang. Bagaimana dengan orang tua yang mengajarkan hampir ya semua ilmu kepada anak-anak kita? KPR untuk kita semuanya. Ya, dalam mendidik anak-anak kita itu diperlukan sebuah ilmu. Ya. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi insan-insan yang Allah dan Rasulnya ridhai, itu harus kita berilmu terlebih dahulu. Maka kita kembali lagi bahwasanya pendidikan anak-anak kita sejatinya harus didasari dengan ilmu. Kemudian dalam mendidik anak-anak kita, teman-teman, kita mencoba untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi saja, kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa beliau dalam Al-Quran ada ya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Dan Nabi Zakaria juga demikian. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki harapan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa beliau, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah hamba keturunan yang saleh di sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Subhanallah. Dan ini harapan kita, teman-teman. Anak-anak kita itu menjadi penyejuk hati kita. Ya. Harapan orang tua, anak-anaknya menjadi qurrata a'yun. Ya, menjadi cahaya mata bagi kedua orang tuanya. Subhanallah. Kalau anak-anak kita sudah kita didik ya dari kecil,
dengan didikan yang Allah dan Rasulnya ridhai, maka teman-teman akan memetik hasilnya kelak kalau anak-anak kita sudah balik, teman-teman. Anak-anak kita ketika mereka sudah balik, mereka tak perlu lagi dioprek-oprek untuk sholat. Mereka tak perlu lagi dioprek-oprek untuk memakai hijab bagi seorang putri. Dimanapun mereka berada, mereka akan berpegang teguh dengan prinsip yang pernah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita akan menjadi insan-insan yang memiliki akhlak yang mulia, ya. Yang mana nanti kita akan mengatakan Masya Allah, Barakallahu fik ya binti, ya, dengan sopan santun yang dia bisa lakukan, ya, Masya Allah. Dia akan berdoa untuk kita di malam-malam, dibangunnya malamnya, ya. Saya pernah tak sengaja, teman-teman, semoga Allah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, ketika terbangun, ya, kemudian saya mendengar ada di sebelah kamar itu ada anak yang ngaji malam-malam itu, ya. Kemudian saya intip, ada putri saya, Masya Allah, putri kami biidnillahi ta'ala itu sedang salat dengan disuara dikeraskan. Kemudian saya kembali ke kamar dan saya berkata, ya Rabb, semoga engkau jaga putri kami, ya Allah. Semoga engkau jaga hafalan putri kami, ya Rabb. Semoga engkau jadikan dia salihah, ya. Jadi itu akan menyejukkan mata kita, ya. Subhanallah, kalau kita diberikan anak-anak salihah. Yakinlah wahai ibu-ibu semuanya, kalau anak-anak kita itu sudah Allah salihahkan, maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk kita masing-masing. Tidak ada orang tua yang tidak senang kalau melihat anaknya mengucapkan di masa hidup kita, mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak kita itu akan membahagiakan kita, melebihi anak kita mendapatkan nilai akademik yang tinggi di hadapan di sekolahnya. Perilaku anak kita yang menyejukkan mata kita akan jauh lebih membahagiakan kita daripada dia mendapatkan nilai akademik yang tinggi di sekolahnya. Yakinlah itu. Karena sejatinya anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, bukan hanya dinilai dari nilai yang tertera di rapot masing-masing, tapi kita bisa melihatnya dalam sikap kesehariannya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki harapannya kepada anak-anak kita, maka kita pun teman-teman nanti di sini saya tidak akan panjang lebar untuk menceritakan ya bagaimana mendidik anak-anak kita dari fase usia 2 tahun, dari fase usia 5 tahun, dari fase 7 tahun. Itu ada fase-fasenya sendiri. Dari fase sebelum balik, setelah balik, itu ada fasenya sendiri. Insya Allah ya, untuk kajian ini ya, parenting ini insya Allah biidnillahi ta'ala, semoga Allah memudahkan. Ba'da Aid ini insya Allah di hari Senin ya, di kajian Hasanah dan Brisbane sama jamnya nanti insya Allah akan kita ajukan. Tadinya jam 6 kurang 15, insya Allah akan diajukan menjadi jam 6. Suami mengisi bagaimana mendidik anak-anak ya, anak-anak secara umum di hari Senin insya Allah biidnillahi ta'ala, dan saya di hari Kamis insya Allah akan mengisi bagaimana cara Nabi kita SAW mendidik anak perempuan khusus ya, mendidik anak perempuan. Kenapa saya tekankan anak perempuan? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, bagi kedua orang tua yang dia Allah berikan ya, di dalam hadis ada 3 anak perempuan, dalam hadis lain ada 2 anak perempuan ya. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu ia bersabar atas mereka dan memberi makan kepada mereka, memberi minum serta memberi pakaian kepada anak-anaknya dari kecukupannya, maka anaknya akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka pada hari kiamat.
Ini yang akhirnya membuat saya bersemangat insya Allah untuk di hari Kamis, karena bertadarus, berproses, cara belajar kita mendidik anak-anak itu tidak bisa satu pertemuan, tidak bisa ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang saya sampaikan di parenting ini secara global terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ada di antara pengurus yang mendapatkan broadcast untuk kajian hari Senin dan Kamis, mudah-mudahan bisa di broadcast wali murid ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ya, ibu-ibu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, dan yang terakhir, karena saya janji kepada Ummu Farah ya akan ada tanya jawab. Dan yang terakhir teman-teman, kenapa kita harus mendidik anak-anak kita? Karena kita ingin kita dan anak-anak kita dimasukkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin alasan yang terkuat untuk mendidik anak-anak kita adalah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Subhanallah teman-teman. Kalau ada di antara orang tua yang dia memiliki sebuah alasan mendidik anak-anak agar anak-anaknya bisa kuliah di sebuah universitas ternama misalnya, ya. Maka orang tua itu akan mencoba menggaskan anak-anak, ya, akan mencoba mengeleskan anak-anak. Dari pagi dia sudah belajar, siangnya dia les, malamnya dipanggilkan guru terus sampai akhirnya cita-citanya orang tuanya untuk memasukkan anaknya di universitas ternama itu tercapai. Itu kalau ambisi seorang orang tua, cita-cita orang tua ingin mendidik anak-anak agar bisa dimasukkannya ke universitas ternama. Ya. Tapi kalau orang tua yang dia alasan terkuatnya mendidik anak-anaknya agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memulainya dengan perlahan-lahan tapi pasti. Ya. Ia akan memulainya, ya, menemani anak-anak kita sesuai dengan tahapannya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ketika kita menyemai benih, kemudian kita memupuknya dengan pupuk yang organik, menyiramnya setiap hari, maka buah itu akan menghasilkan buah yang menyehatkan, buah yang mengagumkan untuk kita semuanya, Masya Allah. Begitu pula anak-anak. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan bagaimana kondisi orang-orang yang beriman di akhirat kelak, ya. Yang dia telah mendidik anak-anaknya untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pertemukan dengan anak cucunya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, ya, surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang beriman bersama anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Subhanallah. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Dan setiap orang itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Subhanallah. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kesolihan orang tua itu akan berefek, ya, menjadikan anak cucunya solih dan solihah. Yang harus kita katakan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, nak, kalau anak-anaknya sudah mulai paham ya untuk berdoa, nak, tolong doakan Umi dan Abi agar Umi dan Abi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang salih dan salihah. Nak, maafkan kesalahan Umi dan Abi ya, nak. Kalau selama ini Umi dan Abi mendidik kalian tanpa ilmu, mungkin kemarin Umi pernah membentakmu, Umi pernah marah ketika kamu mendapatkan nilai yang belum baik, ya, hanya gara-gara nilai. Mungkin Umi pernah memerintahkan kalian, ya, dan menjadikan itu adalah sebagai dosa jariyah, yang memerintahkan sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu dan anak kita lihat, ya, menirunya, dan itu menjadi dosa jariyah. Mohon dimaafkan ya, nak. Tidak apa-apa kita meminta maaf kepada anak-anak kita. Tidak ada, kita itu tidak ada rasa gengsi dan lain sebagainya, tidak ada, teman-teman. Justru subhanallah, saya teringat ya ketika mengisi kajian dosa jariyah, amal jariyah apa dosa jariyah, ibu-ibu Colorado Amerika Serikat itu ada satu ibu-ibu ya, beliau bertanya, kata beliau, Ustazah, saya itu melakukan sebuah perbuatan kepada anak-anaknya
Dan itu perbuatannya sangat-sangat menyakitkan anak-anak saya. Kenapa saya lakukan itu, Ustazah? Karena saya lakukan itu karena saya itu diperlakukan demikian oleh ayah saya. Ketika saya menjadi anak, ya, saya diperlakukan demikian oleh ayah saya. Dan apa yang dikatakan oleh ayah saya itu terekam di dalam diri saya. Dan begitu pun ketika saya sudah menjadi orang tua, saya katakan kata-kata yang menyakitkan itu untuk anak-anak saya. Ya, kemudian beliau mulai menyesal. Ya. Apakah ini akan menjadi dosa jariah? Ya, akan menjadi dosa jariah. Subhanallah, teman-teman, tanpa kita sadari ya. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya ajarkan, maka itu akan berdampak menjadi dosa jariah bagi kita semuanya. Ya, anak-anak kita akan menirunya, anak-anak kita akan mengajarkannya kembali kepada cucu kita pun demikian terus. Wal'iyadzubillah. Dari itu saya ajak ya, diri saya dan teman-teman semuanya, sekali lagi, ya, rangkuman dari pertemuan kita dari tadi ya. Yang pertama adalah memantaskan diri kita, perbanyak doa, kemudian temani anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya, jangan cepat galau, jangan cepat ngegas, jangan cepat ingin melihat hasilnya, sabar, berproses sesungguhnya. Mendidik anak itu seperti kita menanam benih, ya. Dan yang terakhir adalah memohon maaf apabila selama ini kita kurang bisa menemani anak-anak kita sesuai dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada yang kurang pastinya datang dari saya memohon maaf. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa diambil manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.